ideas live forever. You guys ever think about dying? Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Maaf ya kalau suaranya agak mindeng, soalnya udah mulai pilek dari seminggu kemarin nih, belum sembuh juga. Nah, pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain film yang berjudul Barbie. Ini adalah sebuah film yang akan mengisahkan petualangan boneka di dunia nyata untuk menemukan anak yang memainkannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja deh, yuk Movie Rastis ceritain. Semenjak dahulu kala, boneka adalah mainan favorit anak perempuan terutama semua anak kecil. Namun, boneka yang mereka mainkan hanyalah boneka bayi. Sampai suatu hari muncul Barbie yang menggantikan derajat boneka bayi. Barbie sendiri adalah evolusi kebanyakan boneka yang nampak begitu-gitu saja. Boneka buatan perusahaan metal ini memiliki profesi juga karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari model, pramugari, dokter, bahkan sampai YouTuber. Dan yang paling mencolok adalah Barbie hanya berjenis kelamin wanita. Semenjak kehadiran Barbie, anak perempuan terutama mulai meniru karakter dan profesi dengan pakaian yang berbeda-beda. After all, they're living in Barbie land. Di antara semua karakter Barbie, kita akan berfokus kepada salah satu dari mereka. Dia bernama Barbara. Barbara tinggal bersama semua Barbie di Barbie Land, sebuah dunia yang berbeda tapi berseberangan dengan dunia manusia normal. Kehidupan mereka begitu sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun, menjalin hari-hari bahagia seperti biasa, saling bertukar sapa dan bersukaria bersama-sama. Barbara menghadiri acara penghargaan di Gedung Pink yang dipimpin oleh Presiden Barbie. Senyum di wajah mereka tidak pernah pudar dan terus terbuka lebar. Barbie memiliki hari-hari menyenangkan setiap hari, tapi berbeda dengan Ken. Para Ken hanya bisa bahagia, senang, dan merasa bersemangat saat bersama dengan Barbie. Berbeda dengan Alan, dia hanya menjadi Alan seorang diri. Seperti si Ken satu ini, ia nampak ingin menunjukkan kehebatannya di hadapan Barbara. Namun hal tersebut justru membuat ia mempermalukan dirinya sendiri. Perusahaan metal sengaja menciptakan boneka Ken sebagai pengisi untuk membuat kehidupan para Barbie menjadi semakin sempurna. Di malam harinya, Barbara bersama semua Barbie melakukan pesta meriah di rumah. Melihat Ken lain asik berdansa dengan Barbara, Ken nampak cemburu dan kembali menunjukkan kebolehannya. Semua Barbie dan Ken bersukaria bersama. Sampai suatu momen, Barbara menanyakan hal yang membuat mereka semua diam ketakutan. Dia bertanya, pernahkah kalian memikirkan tentang kematian? Selesai berpesta, Ken kembali coba buat merayu Barbara dengan meminta ia mengizinkannya menginap. Tapi karena setiap malam adalah malamnya para perawan, Ken pun mau gak mau harus pergi dari sana. Pada keesokan hari, pertanyaan semalam yang dilontarkan Barbara terus terngiang-ngiang di kepalanya sendiri. Hal tersebut pula membuat Barbara mulai kehilangan sifat keberbiannya. Senyum kebahagiaan Barbara tidak terlihat di hari ini. Ia juga sudah tidak bisa menikmati mandi dan sarapan palsunya. Bahkan saat Barbara kembali mengunjungi pantai bersama para Barbie, tumit Barbara yang tidak pernah berubah posisi tiba-tiba menyentuh tanah. Para Barbie pun menyadari kalau saat ini Barbara sudah malfungsi. Para Barbie sebelumnya tidak pernah melihat hal ini terjadi kepada Barbie lain manapun. Hal itu membuat mereka menyarankan Barbara agar menemui salah satu Barbie yang juga mengalami malfungsi di rumahnya. Nah, dia ini bernama Splitter. Segera setelah melihat ketidakwajaran yang terjadi di tumit Barbara, Splitter menjelaskan kalau penyebabnya adalah orang yang memainkan Barbara di dunia nyata. Splitter juga menambahkan kalau kondisi malfungsinya saat ini disebabkan oleh manusia yang memainkannya secara barbar. Karena sejatinya semua Barbie terikat dengan manusia yang memainkan mereka di dunia nyata. Dan mungkin saja anak yang memainkan Barbara di sana sedang merasakan sedih juga memikirkan tentang kematian, sehingga Barbara pun ikut merasakan dampaknya. Splitter lalu menyarankan agar Barbara menemui manusia yang memainkannya di dunia nyata, agar Barbara bisa kembali ke kondisi normal.
Cara termudah agar Barbara bisa mengunjungi dunia nyata adalah dengan mengendarai beberapa kendaraan. A sports car to a speedboat to a rocket camper van fun to a snow. Sekarang sudah saatnya Barbara melakukan perjalanan ke dunia nyata. Semua Barbie termasuk Ken ikut mendukung dan menyemangati Barbara. Tetapi tanpa sengaja, sepengetahuan Barbara, rupanya Ken menyelinap masuk ke mobil. Ia menawarkan diri akan membantu Barbara menemukan manusia yang memainkannya dan mengembalikan Barbara ke kondisi normal. Itu semua ia lakukan juga demi mendapatkan pengakuan dari Barbara atas cinta Ken terhadapnya. Setibanya di dunia nyata, penampilan Barbara dan Ken yang sangat mencolok membuat mereka harus ditertawakan semua orang. Dan Barbara juga sadar kalau dunia nyata tidaklah seperti dunia Barbie. Di sini semua pria nampak sangat perkasa, tidak seperti di dunia Barbie. Hal tersebut pun memunculkan rasa percaya diri yang tinggi kepada Ken. Ia merasa kalau dunia nyata pria adalah penguasa. Baru beberapa jam di dunia nyata, Barbie dan Ken sudah berurusan dengan polisi sebab mereka mencuri pakaian. Tapi karena keanehan mereka dan juga identitas yang tidak diketahui, akhirnya para polisi pun membebaskannya. Sekarang Barbie menginginkan waktu seorang diri untuk merasakan keberadaan anak yang memainkannya. Selagi Barbie membayangkan, Ken coba buat mengelilingi kota. Di sini ia kemudian menyadari kalau dunia nyata pihak yang paling kuat adalah para kaum pria, berbanding terbalik dengan dunia Barbie. Para pria bisa menjadi apapun dan berbuat apapun semau mereka, seperti menjalani pekerjaan, menjadi atlet olahraga, memiliki kendaraan keren, bahkan sampai menjadi pemimpin di dunia nyata. Para pria bisa sesuka hati menolak permintaan apapun dan mendapatkan apapun yang mereka mau. Dan itu semua adalah hal yang selama ini Ken inginkan. Kembali ke Barbara, setelah membayangkan anak yang memainkan dirinya, ia pun mendapat bayangan jika saat ini anak tersebut tinggal dengan orang tuanya. Dia bernama Sasha. Tetapi seiring berjalannya waktu, kedewasaan menjadikan Sasha lupa dan menelantarkan boneka Barbie begitu saja. Barbara juga tahu kalau Sasha sedang bersekolah. Di sisi lain, kita semua akan dibawa untuk mengunjungi perusahaan metal yang saat ini telah mengetahui kabar mengenai Barbara dan Ken keluar dari dunia Barbie. Bos segera mengutus para ajudannya untuk mencari dan memulangkan Barbara ke dunia Barbie sebelum mereka membuat kekacauan. Davy Crockett Junior High School, just like I saw in my vision. Barbara dan Ken telah tiba di sekolah Sasha. Kehadiran mereka di sana lagi-lagi membuat semua orang tertawa melihat penampilannya. Tanpa memikirkan apapun, Barbara segera menghampiri Sasha dan berkata, "Hei, aku adalah boneka Barbie yang sering kau mainkan." Namun, kehadiran Barbara justru menjadi bahan cemoohan Sasha dan kawan-kawan. Mereka memberitahu kalau keberadaan boneka Barbie membuat banyak anak perempuan menjadi malu. Kesempurnaan dan kecantikan seakan-akan hanya dimiliki oleh boneka Barbie. I have to. Will you excuse me? It was really nice. Sementara Ken, ia mulai tertarik dengan kebudayaan di dunia nyata dan mulai mempelajari beberapa buku mengenai pria yang bisa menguasai dunia. Ken juga coba buat melamar ke beberapa profesi pekerjaan dengan hanya bermodalkan kata, "Aku adalah seorang pria." Tentu semua orang tidak akan menerimanya dong. Emosi manusia yang tidak pernah dimiliki Barbara sebagai sebuah boneka Barbie mulai muncul, dan di saat itu juga para ajudan perusahaan metal menemuinya dengan alih-alih akan membawa Barbara kembali ke dunia Barbie. Karena sudah terlanjur sakit hati, Barbara pun menuruti ajakan mereka. Ken yang juga berada di sana memutuskan akan kembali ke dunia Barbie untuk memberitahukan pengalamannya kepada para Ken lain. Di waktu yang bersamaan, ibu datang menjemput pulang Sasha. Beliau diberitahu kalau wanita berpenampilan mencolok itu mengaku-ngaku seorang Barbie. Sesampainya di perusahaan metal, Barbara segera bertemu dengan bos yang ia kira kalau pemimpin perusahaan metal adalah seorang wanita. Bos juga segera meminta Barbara untuk masuk ke dalam kotak dengan alih-alih ia bisa kembali menjadi Barbie normal. Tetapi Barbara menyadari kalau kotak ini adalah kotak pengasingan yang akan membuatnya tidak bisa kembali. Sampai akhirnya aksi pengejaran Barbara membuat ia sampai ke sebuah ruang khusus yang diisi oleh seorang nenek bernama Ruth. Beliau memberitahu Barbara bahwa dunia nyata tidak melulu bahagia seperti kehidupannya di dunia Barbie. Semua orang di sini memiliki emosi dan aktivitas mereka pun saling berbeda setiap hari. Nenek juga nampak terkesan dengan sosok Barbara yang berbeda dengan semua boneka Barbie.
Ia memiliki emosinya sendiri dan bisa belajar dengan cepat mengenai dunia nyata. Namun percakapan mereka tidak berlangsung lama karena orang yang mengejar Barbara sudah di depan pintu. Di luar perusahaan, Barbara langsung kabur diselamatkan oleh ibu dan Sasha yang sedari awal mengikutinya. Dengan perasaan senang, ibu memberitahu kalau dia adalah orang yang memainkan boneka Barbie Barbara. Kurun beberapa waktu belakangan ini, ibu bersedih sebab merasa jauh dari anaknya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat ibu kembali mengenang masa-masa bermainnya bersama Sasha menggunakan boneka Barbie. Semua ingatan yang Barbara lihat sebelumnya bukanlah milik Sasha ternyata teman-teman, melainkan kenangan ibu yang begitu rindu ingin menghabiskan waktu bersama anaknya. Di tengah aksi kejar mengejar Barbara, Ken saat ini sedang menyeberangi portal dunia nyata ke dunia Barbie. Disusul oleh Barbara membawa ibu dan Sasha bersamanya ke sana. How did we get into your favorite Barbie? You're my favorite human. In your world, women do analysis. Female 24/7. Sesampainya di dunia Barbie, Barbara begitu terkejut mengetahui seluruh isi di dunia ini sudah berubah drastis. Kini dunia Barbie telah dikuasai oleh Ken bersama para Ken lain. Ken membawa budaya dunia nyata dan menjadikan rumah Barbie sebagai rumahnya sendiri. Lalu ia namakan Dojo House. Sementara di dunia nyata, Dojo House itu sendiri terjual sangat laris ke semua kalangan. Inilah yang ditakutkan oleh bos. Keberadaan Barbie ke dunia nyata sebelumnya merubah budaya kehidupan di dua dunia berbeda. Semua yang Ken lakukan ini demi mendapatkan pengakuan dari Barbara. Ia selalu merasa tercampakkan, diduakan, dan tidak pernah diperhatikan oleh Barbara sedikitpun. Sekarang Ken akan membuat Barbara merasakan apa yang ia rasakan sebelumnya dengan mencampakkan dirinya. Kesedihan Barbara juga mempengaruhi dunia nyata yang memunculkan model baru Barbie sebagai boneka yang berantakan. Hal tersebut pula menjadikan Barbara dibawa oleh Splitter untuk bertemu dengan Barbie berantakan lainnya. Sementara ibu dan Sasha memutuskan ingin kembali ke dunia nyata. Beruntung langkah mereka ditahan oleh Alan yang muak dengan tingkah konyol para Ken. Alan ingin menjadikan dunia Barbie kembali menjadi seperti semula dan tidak ingin portal antar dunia mereka ditutup. Tanpa disangka-sangka, Sasha yang awalnya menyakiti perasaan Barbara berusaha meyakinkan ibu untuk mengembalikan dunia Barbie seperti semula. Karena berkat kehadiran Barbara di dunia nyata jugalah yang membuat Sasha dan ibu sekarang menjadi dekat kembali. Where do we find Barbie? There's only one place she'd be. Setibanya di rumah Splitter, ibu baru mengingat kalau dia adalah boneka Barbie yang ia mainkan dengan brutal saat masa kecil. Mereka bertiga juga dipertemukan dengan berbagai macam model Barbie dari masa ke masa. Ibu berusaha menenangkan Barbara dengan meyakinkannya kalau menjadi seorang wanita tidaklah mudah. Banyak hal-hal yang hanya bisa dikerjakan wanita, seperti menjadi ibu, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan secara bersamaan, semua itu tidaklah salah. Nah, kalimat motivasi ibu berhasil menyemangati Barbara dan menyadarkan semua Barbie di hadapannya. Dari situ, Splitter berencana akan menyadarkan Barbie lain menggunakan kata motivasi dari ibu yang tengah terpengaruh oleh Ken. Ibu berhasil menyadarkan satu persatu setiap Barbie yang ada. Kini tugas Barbara adalah meyakinkan Ken dengan mengakui dirinya dan menjadikannya sebagai seorang pacar seperti yang Ken mau. Rencana selanjutnya, Barbara bersama para Barbie berencana akan membuat perseteruan antara para Ken. Mereka memanfaatkan keegoisan masing-masing Ken untuk mengadu domba. Di tengah peperangan, bos bersama para ajudan berhasil sampai ke dunia Barbie, yang mana saat ini mereka sedang mendeklarasikan kemenangan di gedung Pink atas kembalinya dunia Barbie ke tangan para Barbie. Selesai melakukan peperangan, semua Ken pulang dengan perasaan terkejut sebab Barbie mendapatkan dunianya kembali. Akhirnya Ken pun sadar jika menjadi seorang pemimpin, meskipun memimpin para Ken lain itu sangatlah tidak mudah. Ditambah Ken begitu mencintai Barbie yang membuatnya berani melakukan perbuatan senekat tadi. Meski begitu, Barbara coba buat menenangkan Ken dan meyakinkannya kalau Ken bisa menjadi dirinya sendiri tanpa Barbie. It's me. Ken is me. Ken is me. Ken is me. Dari balik rumah-rumahan, bos muncul sambil mengatakan kalau apa yang dibilang Ken benar, menjadi pemimpin tidaklah mudah. Presiden dunia Barbie juga mengakui hal tersebut. Kemudian ia memutuskan ingin menjadikan dunia Barbie agar bisa hidup setara bersama dengan para Ken, tanpa ada perbedaan atau tingkatan apapun di antara mereka.
Ibu menambahkan dengan memberi saran kepada bos supaya ada model Barbie yang biasa-biasa aja, tanpa profesi ataupun karakteristik yang mencolok. Tanpa disangka-sangka, nenek Ruth datang dan sudah mendengar semua obrolan mereka. Rupa-rupanya beliau adalah wanita pertama yang menciptakan model Barbie pada tahun 1959. Beliau juga setuju nih dengan kesetaraan di dunia Barbie, kemudian mengajak Barbara ke sebuah ruang kosong. Di sini Barbara mengutarakan keinginannya yang mau menjadi seorang manusia dan bisa berguna bagi manusia lain. Sudah pasti Ruth tidak melarang keinginannya tersebut. Beliau berkata kalau Barbara ingin menjadi manusia, ia harus mengerti lebih dulu jika manusia hanya memiliki satu akhiran, yaitu kematian. Akhirnya Barbara berhasil menjadi manusia dan melanjutkan hidupnya bersama ibu dan Sasha sambil bekerja di suatu perusahaan besar. Dan kemudian film pun selesai. Ending yang sangat gokil ya cuy. Gak nyangka sih film sefeminim ini bisa ngasih makna kehidupan dalam banget. Kita sadar sih sebagai seorang manusia jika setiap pertemuan akan ada perpisahan. Dan sudah pasti perpisahan itu terjadi setelah kita mengalami kematian. Untuk skor sendiri Movie Rastis ngasih 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah nonton film ini di bioskop, mau berkomentar apa sih? Pas lagi nonton kemarin pada pakai baju pink-pink gak? Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.